Di mata Xiaoyan dan Dewa Asli, di tengah-tengah tinju mereka bertabrakan, sesosok tubuh berpakaian putih perlahan turun dari langit, dengan momentum 3.000 orang mati beku di belakangnya. Meskipun kostumnya sederhana, itu terasa auranya penuh godaan. Siapa yang berani membobol properti saya? Wajah Dewa Asli cemberut. Tangannya dipotong-potong, oleh tulang iblis berubah drastis, dan lengannya yang besar terkoyak, dan mencoba untuk menyambung kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, jari-jari wanita itu mengeluarkan cahaya dingin, dan untuk sesaat, tangan iblis itu meledak dan langsung dipotong menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sangat berani. Kemarahan Dewa Asli melonjak, darah muncrat dari tempat yang rusak, dan lengan baru terbentuk kembali dalam sekejap. Dan tangan iblis tulang yang patah itu melukiskan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menempel padanya lagi. Tindakan konsentrasi dan meninju hampir sinkron, dan tinju dihantamkan ke arah wanita itu. Bom bom bom, wanita itu mengangkat tangannya, dan tidak ada senjata di dalamnya, dia hanya melambaikan jari-jarinya di depan wajahnya dan lewat. Sinar cahaya dingin keluar, dan tinju besar itu tampak seperti sarung tangan yang sangat rapuh di depan wanita itu, seperti jurang di langit, terbelah menjadi dua bagian, dan cahaya dingin itu meraung ke atas, menembus seluruh lengannya. Dan terus berlari menuju dadanya. Bagilah raksasa setinggi 4.000 kaki ini menjadi dua. Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, pada saat ini, dan tubuhnya langsung menjadi berukuran 100 kaki. Melihat sosok cantik di depannya, dia dapat menyimpulkan bahwa dia lebih kuat dari Wan Ji, hanya dalam dua tembakan pendek. Namun sosok cantik ini selalu hanya meninggalkan Xiaoyan dengan punggungnya. Selain memancarkan aura yang kuat, ada juga gaun putih yang kuat dan elegan yang menjulang, dan sosok yang sempurna tampak semakin menarik. Ketika dia melihat sosok cantik ini untuk pertama kalinya, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan nama yang dia bersumpah tidak akan pernah dia lupakan, Chen Xianyu. Xiaoyan juga merasakan aura semacam ini dari Chen Xianyuan, yang sekuat dan anggun seperti seorang kaisar yang terlahir dengan seorang putri. Pada saat ini, segala sesuatu di alam sejati Suanyin tampak seperti mimpi yang sangat nyata, tetapi ketika Xiaoyan mengingatnya, dia merasa samar dan tidak normal, bagaimana bisa? Xiaoyan tiba-tiba gemetar dan pupil matanya menyusut, dia tidak memperhatikan pertempuran di langit. Mata Xiaoyan memerah. Sosok cantik di udara menoleh sedikit dan menatap Xiaoyan dari sudut matanya. Melihat tubuh Xiaoyan yang gemetar, bibir merahnya perlahan terangkat. Benar saja, Anda boleh makan yang keras tetapi tidak boleh yang lunak, apakah ini mengharukan? Qianying bergumam dan berbicara. Kenapa Chen Xianyuan dengan jelas mengukir di jiwanya, tapi kenapa penampilannya kabur? Xiaoyan terkejut dan bingung, dia tidak akan pernah melupakan Chen Xianyuan. Tapi berapa lama telah berlalu, Xiaoyan menemukan bahwa ketika dia memikirkan nama itu, meskipun ada sosok itu di benaknya, ketika dia mengingat wajah tiada taraf itu, dia tidak dapat melihat fitur wajahnya dengan jelas. Apalagi Xiaoyan teringat dengan jelas wajah yang penuh cinta padanya itu, ia harus selalu mengingatnya. Dalam pelukan terakhirnya, dia menatapku, tapi aku bahkan tidak bisa mengingat alasannya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan kegigihan, dia berusaha keras untuk mengingat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah sosok di ingatannya. Apa sebenarnya yang salah? Apakah itu ingatanku? Atau adakah kenangan atau keajaiban yang ingin diubah oleh seseorang? Xiaoyan tidak menyadari segalanya, sampai sosok cantik muncul di udara selama krisis yang mengingatkannya pada permaisuri, dia menyadari sesuatu yang aneh. Ini membuatku menangis. Jika saya memotongnya menjadi beberapa bagian, saya tidak akan meneteskan air mata.
Qianying mengangkat tangannya dan memotong seluruh ruang dengan 2 jari. Cahaya dingin menderu ke langit. Raksasa yang bangkit 4.000 kali, itu kini seperti ikan di talenan, rapuh dan rentan. Suara siulannya begitu tajam dan keras sehingga menarik Xiaoyan kembali dari ingatannya. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi, jadi dia hanya bisa melafalkan nama Chen Xianyuan dalam hati. Dia takut suatu hari nanti nama ini akan menjadi kabur seperti wajahnya. Anti-inflamasi tidak mengizinkan hal ini, karena dia berjanji bahwa itu adalah janjinya. Chen Xianyu tidak akan pernah dilupakan dalam hidup ini. Tidak peduli siapa yang ingin menghapus ingatanku ini, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Niat membunuh Xiaoyan tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, aura di tubuhku tiba-tiba mulai melonjak, dan kekuatan abadi mengembun pada Xiaoyan dari segala arah, membasuh daging, meridian, dan tulangnya. Pikiran yang kuat berkumpul dengan gila-gilaan. Saat ini, Xiaoyan sangat ingin mengukir nama Chen Xianyuan ke dalam jiwanya, meskipun suatu saat dia bahkan tidak tahu siapa namanya, dia tidak boleh melupakannya. Aura Xiaoyan yang meningkat perlahan-lahan menjadi stabil. Bagian pertama, bagian ketujuh dari keabadian. Dia telah mencapai langkah ketujuh. Xiaoyan tidak menganggap ini kebetulan, tapi kemauannya yang kuat terlalu kuat. Yuer tidak menyangka kamu masih akan membantuku sekarang. Xiaoyan tidak senang karena kekuatannya meningkat. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang, dengan tatapan kematian di matanya. Perubahan kekuatan ini secara alami dirasakan oleh sosok cantik di udara, namun saat ini, dewa asli setinggi 4.000 kaki di depannya telah berubah menjadi daging cincang, mewarnai seluruh pasir kuning di depannya menjadi merah. Ada apa dengan dia? Seharusnya aku bahagia. Kenapa aku merasa dia sama dengan istrinya yang sudah meninggal setelah aku membunuh dewa asli ini? Aneh sekali. Mata indah Qianying tiba-tiba menunjukkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini, Xiaoyan juga perlahan mengangkat matanya, dan sepasang mata tertuju pada Qianying. Tak perlu dikatakan lagi, masalah ini telah terselesaikan di sepanjang jalan. Xie Qianying, Yang Lei dan Yang Qinsou menunjukkan rahang mereka yang putih dan terpahat dengan kebanggaan tertulis di seluruh wajah cantik mereka. Anda melakukannya, kan? Pada saat ini, mata Xiaoyan berangsur-angsur melonjak karena niat membunuh. Aku bilang kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Wanita itu mengangkat bahu, tidak peduli, mendengus. Xiaoyan melangkah keluar dengan telapak kakinya sejenak, mengumpulkan kilatan, dan menghilang. Saat dia muncul, tinjunya sudah berada di atas kepala Qianying, terbungkus api dan guntur, dan dia menyerang langsung ke arah Qianying. Senyum Qianying tiba-tiba berhenti. Dia tidak melawan, tapi memblokir tinju dan sosok Xiaoyan dengan satu jari di udara. Jangan bilang, kamu orang gila, yang ingin membunuh penyelamatmu seperti ini. Wanita itu berkata dengan marah. Saat ini, dia tidak bisa memahami Xiaoyan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak boleh menyentuh ingatanku. Xiaoyan berteriak dengan marah, dan sekarang kemarahan dan niat membunuh terisi secara ekstrim. Ketika suara itu jatuh, tubuh Xiaoyan bertabrakan ribuan kaki, dan dia dipukul lagi dengan telapak tangan. Wanita itu menghindar dan tidak pernah bergerak ke arah Xiaoyan. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mabuk? Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam.